Oke guys, ketemu lagi sama gua. Nah, Miliarder Boy. Jadi hari ini gua akan ngebahas yang lagi banyak diperbincangkan yaitu Ethereum The Merge ya. Jadi gua ngeliat di beberapa artikel-artikel dan berita-berita itu banyak banyak orang yang ngomongin Ethereum. Nah, Ethereum itu kan sudah pindah dari Proof to Work ke Proof to Stake, di mana dia memakai The Merge. Nah, The Merge ini ketika dia memasukin The Merge, justru koin-koin seperti Ethereum itu langsung turun drastis guys ya. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, kita coba belajar bareng buat teman-teman. Nah, sebelum itu teman-teman bisa apa namanya bisa terus tonton video ini sampai akhir karena ini buat edukasi teman-teman gimana caranya teman-teman bisa berinvestasi yang benar. Jadi aku menyarankan ketika teman-teman pengen berinvestasi, itu yang pertama kali harus dilakukan adalah membaca semua uh, berhubungan dengan apa yang kamu ingin investasi. Contoh misalnya aku ingin investasi properti, itu aku akan selalu baca yang berhubungan dengan properti sebanyak-banyaknya, ya sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk aku mendapatkan informasi-informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang aku ingin investasiin. Ya, banyak orang di luar sana ketika ingin berinvestasi itu mereka asal investasi tanpa belajar dulu gitu. Kalau menurut aku sih sampai aku tuh kalau belajar properti itu caranya ngitung rumah, caranya appraisal, terus caranya dapetin rumah murah, caranya negosiasi dan segala macam hal aku pelajarin semua. Nah, buat teman-teman yang paling suka investasi seperti Ethereum, Bitcoin atau BNB, teman-teman nonton video ini sampai akhir. Jadi jangan investasi dulu, bahkan teman-teman jangan investasi besar-besaran dulu ketika teman-teman nggak tahu isi dalamnya sebuah investasi tersebut. Oke, yuk kita banyak belajar ya. Ini artikel yang udah aku coba kumpulkan yang teman-teman bisa pelajarin, kita koreksi bareng ya. Nah, keunggulan The Merge ini Ethereum semakin cepat. Katanya tuh Ethereum tuh jadi makin cepat guys. Nah, teman-teman bisa tahu ya. Uh, jadi sudah dilakukan kurang lebih tanggal 15 September lalu. Keputusan ini dinilai dapat memperluas penggunaan teknologi dan menstabilkan harga Ethereum. Tapi masalahnya bukan tambah stabil, tambah jeblok gitu kan. Teman-teman tahu ya, dari 1.700 langsung ke 1.200 dolar. Nah, setelah merger ya, kemungkinan jaringan akan memiliki perubahan yang menguntungkan pemegang ETH, berubah menjadi sistem proof to stake, proof to dari proof to work ke proof to stake. Ini adalah perubahan atau perbedaan yang akan dibawa Ethereum setelah penggabungan gitu ya. Jadi dia punya koin lagi namanya. Jadi koin-koin baru lagi gitu guys. Nah, syaratnya syaratnya tuh sebenarnya sederhana sekali. Dia mengeluarkan koin yang baru Ethereum, tapi untuk mendapatkan koin itu teman-teman harus staking itu ibaratnya kayak teman-teman tuh harus simpen dananya untuk mendapatkan koin baru dari koin tersebut. Jadi teman-teman punya Ethereum itu harus disimpan itu kurang lebih dalam jangka waktu yang tidak tidak kita tahu, mungkin setahun 2 tahun, itu minimal 32 Ethereum. Nah, kurang lebih harganya sekitar, kalau 32 berarti teman-teman harus menahan itu kurang lebih sekitar 700 juta. Jadi kalau menurut gue pribadi, orang-orang yang bisa memanfaatkan peluang itu adalah orang-orang yang punya duit. Ya, orang-orang yang punya duit. Gimana? Karena kalau misalnya mining biasa kan teman-teman modal modal 20 juta, 30 juta udah bisa mining BTC kan. Kalau ini enggak guys, teman-teman kalau mau mining Ethereum yang baru itu harus memiliki modal kurang lebih menahan Ethereumnya itu kurang lebih sekitar 700 juta ya. Jadi peluang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya gitu. Jadi sebenarnya bagus juga sih ya kan, khusus yang punya duit aja. Jadi justru ini peluang menurut gue ya. Kalau menurut gue pribadi ini peluang untuk investor-investor, bukan retail. Jadi kalau menurut gue pribadi ini peluang untuk investor. Dimana contoh misalnya hanya orang-orang yang punya berduit yang bisa mining ETH yang terbaru ini, The Merge ini ya kan. Contoh, gue harus punya uang 700 juta atau gue harus beli sekitar 32 Ethereum. Ya ibaratnya lu beli properti, terus propertinya itu lu sewain ke orang-orang yang retail dan mereka suruh trading sendiri gitu kan.
dia retail kan ya trading Ethereum yang baru gitu. Ini kalau menurut gua ada plus dan minus ya, plus dan minus. Kalau misalnya plusnya itu adalah buat sisinya investor, buat sisi yang kaya, jadi yang kaya tambah kaya guys, karena yang bisa melakukan ini adalah orang yang punya duit ya. Jadi diuntungan itu adalah investor besar, investor gajah yang minimal dia punya duit 1M 700 juta. Nah cuman retailnya bakalan ya bakalan lu ya trading sendiri gitu ya. Jadi kalau menurut gue ini diuntungkan untuk investor ya, worth it juga sih. Setelah Demar kemungkinan akan berubah menguntungkan memegang ETH berubah menjadi sistem Prospect. Oke. Jadi ada yang namanya manfaat Demars ini untuk di tahun 2022. Jika kamu belum tahu apa aja sih perbedaan Ethereum ETH dulu dengan Demars Ethereum saat ini, kamu bisa membaca ya. Oke. Ada fitur yang namanya staking. Jadi staking itu ya tergantung pada sponsor untuk memverifikasi transaksi. Pemegang ETH dapat mendanai jaringan dengan aset mereka. Kemudian mereka mendapatkan imbalan, mereka akan menerima hasil staking. Jadi ibaratnya gini, kalau yang dulu itu kan kita belajar kalau dulu itu teman-teman kalau mining itu kurang lebih teman-teman harus memakai laptop yang agak mahal gitu ya, misalnya 20-30 juta baru bisa mining. Sekarang nggak bisa ya, miningnya tuh harus punya modal 700 juta. Jadi sebenarnya modalnya tuh lebih mahal guys sekarang guys. Untuk mining sekarang sebenarnya modalnya lebih mahal. Kalau sekarang itu kemarin kan ketika teman-teman mining itu harus pakai laptop ya kan. Terus habis itu teman-teman mining secara otomatis dan mendapatkan keuntungan. Kalau itu ibaratnya teman-teman itu cetak uang, atau teman-teman bangun perusahaan kecil, sahamnya bisa dipecah gitu ya. Jadi nggak terlalu membutuhkan biaya yang besar sebenarnya. Cuman kalau yang ini berbeda. Jadi yang ini teman-teman kayak ibaratnya deposito ya, deposito ke bank. Nah dari bank itu menghasilkan bunga. Jadi sebenarnya koin Ethereum yang baru adalah bunga dari Ethereum yang lama gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini hanya bunga aja, berbentuk bunga dari Ethereum yang lama karena lu nahan. Jadi terciptalah koin baru karena lu nahan ini. Jadi sistem yang bekerja gitu ya, tapi lu ditahan koin. Itu ibaratnya lu membuat uang tuh bekerja buat lu sebenarnya. Oke. Ini kita coba apa namanya berpikir sesederhana mungkin ya biar teman-teman nggak ribet. Terus yang kedua teman-teman adalah sharding. Sharding itu salah satu peningkatan terpenting yang diharapkan setelah Demars Ethereum adalah pengenalan sharding. Hal ini memungkinkan jaringan blockchain Ethereum untuk meningkatkan jaringan tanpa perlu menambang atau penambang. Dengan kerjasama pada level 2 untuk meningkatkan jumlah transaksi per menit di ETH, karena proses sharding tidak lagi membutuhkan mesin pendukung yang bekerja seperti node di Ethereum. Akibatnya sharding dapat mengurangi biaya gas untuk transaksi dilakukan di jaringan lapisan 2, tetapi ini mungkin akan dinilai oleh situasi mainnet lapisan 1 Ethereum. Jadi sharding ini memungkinkan kedepannya nanti biaya gas fee-nya itu menjadi lebih murah, karena kan teman-teman biaya operasionalnya tuh nggak terlalu besar. Karena kita tahu sendiri teman-teman ketika berinvestasi di Ethereum itu biaya gas fee-nya tuh gede banget ya, biaya gas fee-nya tuh gede banget. Tapi ada yang kemarin tuh gue lihat video itu yang dia bilang kalau misalnya teman-teman kepengen berubah dari Prof to work ke Prof to start, itu ibaratnya kan menjadi decentralized, di mana teman-teman ada pihak ketiga gitu. Seharusnya yang benar itu kan Bitcoin itu seperti Bitcoin itu kan peer to peer itu kan tidak ada pihak ketiga, jadi itu lebih aman sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sebenarnya gini ya, kalau misalnya peer to peer Bitcoin itu diciptakan untuk mengamankan supaya tidak ada orang ketiga seperti perbankan. Uang itu dicetak sama bank, dicetak lagi dan lain-lain. Terus habis itu teman-teman ketika dicetak ada yang namanya orang pihak ketiga atau manajemen atau regulasi. Itu yang sebenarnya menurut gue tuh jadi kurang aman. Seharusnya yang aman itu adalah ibaratnya gini, kita mau beli mobil gitu atau mau beli rumah, lebih baik kita beli rumah langsung sama pemilik rumah,
Karena kalau ada pihak ketiga itu akan mendapatkan biaya gas fee lebih mahal, atau kalau misalnya ada orang ketiga itu akan terjadi kemungkinan penipuan lebih besar dibandingkan teman-teman ketemu orang langsung gitu ya. Makanya kan harus peer to peer. Jadi ketika diciptakan peer to peer oleh Bitcoin itu bertujuan untuk pembeli dan penjual itu langsung ketemu gitu. Nah, kalau misalnya ada Ethereum itu mengembalikan seperti mata uang fiat pada umumnya. Jadi ada orang ketiga lagi dong. Karena orang ketiga kan staking. Ya, dimana teman-teman harus menyimpan duitnya. Ketika menahan duitnya berupa 32 Ethereum, terus habis itu teman-teman di staking menghasilkan kripto baru gitu kan, dan itu bisa menghasilkan tanpa perlu mining lagi. Ya kan? Kalau menurut gua pribadi negatifnya adalah teman-teman kurang aman sih secara fundamental ya. Lebih baik peer to peer. Itu sih menurut gua, nggak tahu teman-teman gimana. Kalau misalnya untuk membuat gas fee itu menjadi lebih murah tergantung juga sih. Kita juga nggak tahu nih di masa depan nanti seperti apa. Terus proof to stake, keamanan jaringan. Perpindahan dari post to stake tidak didukung secara universal oleh komunitas Ethereum karena mengungkapkan beberapa masalah keamanan, termasuk kemungkinan bahwa pendukung diberitahu terlebih dahulu tentang blok yang didukung, yang memungkinkan mereka untuk mengubah harga ganda sebagai pengikut ya. Jadi ya makanya gue bilang tadi kan nggak terlalu aman gitu guys, soalnya kan ada orang ketiga gitu. Selanjutnya, kecepatan transaksi jaringan. Meskipun peningkatan kecepatan muncul di kisaran 10% atau 1 detik dalam produksi blok, jadi tidak signifikan, namun tim pengembang Ethereum percaya bahwa perubahan POS akan bergantung pada aplikasi yang menggunakan blockchain dan bukan pada rantai itu sendiri. Juga kecepatan akan diperbaiki di perbaharuan berikutnya. Selanjutnya adalah Ethereum akan mengalami deflasi. Nah, deflasi itu adalah penurunan signifikan harga ya. Jadi kemarin kan terjadi deflasi, Ethereum tuh terjadi deflasi, turun turun sekali, terus habis itu dia mantul. Nah, tujuannya itu sebenarnya sejak Ethereum Improvement Plan diluncurkan pada ini ya, kita baca artikelnya dulu, Agustus 2021, para ahli percaya bahwa Ethereum mungkin menghadapi deflasi. Ya, deflasi itu kayak gitu, turun tentunya. Pada saat itu diperkenalkan bahwa sebagian besar token dihancurkan alih-alih distribusi pada para penambang. Juga jika nanti dengan pengurangan ETH baru atau proof to stake berkurang, ledakan harga dapat terjadi. Itulah beberapa keunggulan Ethereum ya. Jadi Ethereum ini mengalami deflasi. Nah, ketika mengalami deflasi ini peluang juga sih buat teman-teman. Justru ketika Ethereum ini mengalami deflasi, itu saatnya teman-teman untuk masuk gitu ya. Kemarin kan aku bilang tuh, ketika ya kemarin tuh kurang lebih lu masuk sekarang Ethereum dan lain-lain, karena itu adalah mengalami deflasi. Dan sewaktu-waktu itu Ethereum bisa meledak guys. Ya, karena ada pengurangan Ethereumnya sendiri. Tahu-tahu bisa langsung to the moon gitu ya. Makanya kita lihat lagi perkembangan Ethereum di tanggal 22 September ini ketika kebijakan The Fed ya, Nah, kebijakan The Fed ini mungkin besok atau lusa itu pengumumannya untuk menaikkan suku bunga. Kayaknya sih kayaknya The Fed ini akan menaikkan suku bunga kembali gitu ya, yang bertujuan sih sebenarnya gini ya, jadi bertujuan untuk mengembalikan atau menetralkan atau membuat pasar global seperti pasar modal itu kembali pulih dulu, stabil. Setelah itu deflasinya sudah lewat, itu kemungkinan akan to the moon. Ketika deflasinya sudah lewat, itu kemungkinan akan to the moon. Jadi buat teman-teman ini saatnya yang cocok ketika kemarin ya. Itu saatnya teman-teman untuk serok paling bawah ya kan, untuk beli ketika Ethereum terjadi deflasi. Oke. Jadi buat teman-teman itu aja dari aku, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, tanggal 26 September aku ngadain workshop workshop online dan offline, di mana teman-teman bisa join. Di situ teman-teman akan belajar gimana caranya teman-teman bisa dapat rumah diskon 50%. Jadi contoh harga rumahnya itu kurang lebih sekitar 1M, teman-teman bisa beli harganya 500 juta. Terus teman-teman di situ belajar gimana caranya dapat modal dari perbankan dan investor ya. Teman-teman bisa dapat modal dari investor seperti apa. Terus yang terakhir, teman-teman masuk ke dalam grup VIP kita. Di situ nanti teman-teman bisa
patungan beli properti murah. Jadi harga pasar 1 M, belinya 500. Nah, 500 jutanya itu kita patungan nih berlima. Nah, dari situ kita bisa beli dan mendapatkan passive income berupa bulanan ya dari hasil sewa properti tersebut, dan tahunan. Jackpotnya itu adalah ketika properti itu bisa dijual. Itu produk dari kita, guys. Atau teman-teman pengen berinvestasi ya makan bunga doang, bisa, guys. Itu profitnya itu kurang lebih di grupnya kita itu kurang lebih sekitar 2-3% lah per bulan. Itu fixed income ya. Maksimal 5% per bulan. Jadi ya sama kayak halnya kayak tadi, teman-teman. Crypto itu menjadi proof to start, dimana investor itu nggak perlu capek-capek nambang, nggak perlu capek-capek untuk membangun penambang kripto besar-besar, lahannya besar-besar, cukup modalnya aja di start ya kan, terus akhirnya mendapatkan koin yang baru ya. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya sebenarnya seperti itu. Nah, teman-teman juga ketika masuk VIP kita, teman-teman ada yang namanya bisnis retail. Bisnis retail itu berupa bisnis retailnya itu berupa teman-teman seperti vitamin. Nanti kita akan jual vitaminnya itu 1 kapsul 2 kapsul itu senilai 1000 gram ya, 1000 miligram itu senilai 1 kilogram sayur dan buah. Jadi ketika teman-teman minum vitamin itu senilai dengan buah 1 kilogram dan juga sayur 1 kilogram. Jadi bisa dites di lab, itu bener-bener khasiatnya terasa banget, karena gue juga udah ngerasain, guys. Itu yang pertama, teman-teman bisa jualin dan itu best seller banget. Yang kedua, teman-teman bisa jualan skincare-nya ini teman-teman khusus teman-teman yang kepengen awet muda. Jadi kita fokusnya adalah awet muda, menghilangkan keriput, dan juga teman-teman glowing juga. Jadi itu harganya udah pasti murah, dari harga 400.000 belinya cuma 200.000-an, ada yang 100.000-an. Jadi ini 100% organik. Tujuannya itu sebenarnya buat menyembuhkan orang-orang yang sudah salah pakai skincare, yang mereka mukanya hancur gara-gara skincare abal-abal dan nggak bagus banget buat kulit. Kenapa? Karena mereka tuh kulitnya terlalu kelupas jadi tipis, bahkan ketika kena sinar matahari mereka kulitnya jadi merah. Waduh, jelek itu, guys. Karena gue dulu pernah jadi korbannya. Waduh, perawatannya susah banget ya. Pokoknya itu worth it banget, dan itu organik, 100% organik. Yang terakhir, nanti teman-teman dapat yang namanya kapsul juga, vitamin untuk mencegah penuaan. Jadi ada perawatan skincare dari luar, skincare-nya dari dalam juga. Jadi yang dari dalam itu teman-teman bisa dapetin pokoknya 1 bulan 2 bulan itu udah terasa kulit lu tuh kembali menjadi muda, 10 tahun lebih muda dibandingkan yang sekarang. Dan itu gue udah membuktikan. Makanya teman-teman join workshop aku, terus teman-teman join jadi mitranya Miliarder Bond, supaya teman-teman bisa jual produknya kita semua. Oke, gitu aja dari gue. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa follow dan subscribe, dan teman-teman sharing ke teman-teman yang lain supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Thank you, guys.